Selamat pagi adik-adik. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa, segala puji dan syukur kami naikkan di hadapan hadirat-Mu Tuhan, karena begitu besar kasih setiamu dalam sepanjang kehidupan kami hingga pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan yang menolong kami supaya firman-Mu yang kami dengarkan kami sungguh mengerti, dan terlebih Tuhan melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati adik-adik kami dimanapun mereka berada, Tuhan yang terus menolong mereka, Tuhan yang memberkati apapun yang mereka lakukan ya Bapa. Bapa dalam kerajaan surga, ampuni akan setiap kesalahan dosa kami, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini terambil dari Nehemia pasal 1 ayat yang pertama sampai pasal yang kedua ayat yang ke-16. Temanya yaitu Nehemia menjadi saksi Allah. Sebelum kakak menceritakan tentang Nehemia ini, kakak mau bercerita dulu tentang seorang anak yang bernama Reina. Reina ini dia ingin pergi berkunjung ke rumah pamannya. Nah, setelah sampai di sana dia melihat semua keluarga pamannya adalah orang Kristen. Tapi orang Kristennya mereka hanya Kristen di KTP saja, tapi mereka tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, pada suatu pagi pamannya ini mengajak Reina untuk makan bersama dengan keluarga pamannya. Nah, ketika mereka mau makan adik-adik, keluarga pamannya langsung makan tanpa berdoa. Lalu si Reina bilang, loh kok mereka nggak berdoa ya? Biasanya kan kita sebagai orang Kristen kalau kita mau makan pasti harus berdoa dulu, kita harus mengucap syukur atas makanan. Lalu Reina ingat bahwa guru sekolah minggunya pernah bilang kita harus menjadi saksi. Kita harus menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Lalu dia bilang kepada pamannya, paman kalau kita mau makan itu kita harus berdoa dulu, kita harus mengucap syukur dulu kepada Tuhan. Nah, si Reina ini bersyukur sekali adik-adik karena dia bisa menjadi saksi di tengah-tengah keluarga pamannya. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar dari seorang bernama Nehemia yang menjadi saksi Allah. Nah, pada suatu hari Nehemia ini sedang menunggu pengunjung-pengunjung yang datang dari Yerusalem, dan dia sangat bersukacita adik-adik. Ini adalah gambar-gambar dari pengunjung-pengunjung Yerusalem, dan ini gambar dari Nehemia. Ketika Nehemia melihat orang-orang yang datang dari Yerusalem, Nehemia sangat sukacita. Lihat dia ketawa, dia sangat senang karena orang-orang itu datang mengunjungi dia. Dan dia ingin sekali ketika dia melihat orang-orang ini, dia ingin sekali tahu tentang keadaan kota Yerusalem. Lalu Nehemia ini bertanya kepada orang-orang ini. Dia bilang, bagaimana dengan kota Yerusalem? Apakah orang-orang di sana baik-baik saja? Dan tembok Yerusalem yang sudah dibangun apakah sudah selesai? Dan juga kota Yerusalem apakah sudah selesai dibangun? Kata Nehemia. Lalu dengan sedih orang-orang ini menjawab Nehemia, orang-orang yang ada di Yerusalem mereka dalam kesukaran besar, dan mereka sedang dalam keadaan tercela karena tembok Yerusalem yang sudah dibangun itu sudah dibongkar kembali adik-adik. Lalu ketika mendengar hal itu, Nehemia ini menjadi sangat sedih, dan dia menangis. Ini ada gambar Nehemia ketika dia menangis. Lihat air matanya berlinang adik-adik. Dia sangat sedih ketika dia mendengar bahwa kota tempat kelahirannya itu sedang hancur. Dan dia bilang, kalau tembok Yerusalem sudah hancur, siapa yang melindungi kota Yerusalem? Lalu dia bilang, kalau memang kota itu hancur, pasti orang-orang jahat akan masuk di dalam kota itu, dan mereka akan menyakiti orang-orang Israel yang ada di dalam. Mereka akan mengambil semua barang-barang milik orang Israel yang ada di dalam, karena tidak ada tembok Yerusalem yang melindungi mereka adik-adik. Penjahat bisa masuk seenaknya semau mereka di dalam itu. Jadi Nehemia ini sangat sedih. Sedangkan Nehemia ini berada di negeri Persia, di mana pada waktu itu Raja Nebukadnezar ini membawa tawanan ke negeri Persia karena orang Israel semua sebagian dibawa ke negeri Persia, dan salah satunya adalah Nehemia. Dan di negeri Persia, Nehemia ini menjadi juru minum raja adik-adik. Kalau rajanya mau minum, Nehemia pasti mengambilkan minuman dan membawanya kepada raja. Dan juga adik-adik ketika dia membawakan minuman,
Nehemia ini minum dulu terlebih dahulu minuman yang mau dikasih ke raja, baru dikasih ke rajanya, karena rajanya takut minuman itu diberikan racun. Jadi Nehemia harus minum terlebih dahulu sebelum memberikannya kepada raja. Nah, hari demi hari Nehemia ini menjadi sedih adik-adik. Dia ingat apa yang terjadi di kotanya. Dia menangis dan dia berdoa kepada Allah. Dia bilang, mungkin karena Allah tahu karena dosa-dosa orang Israel lah Allah mengizinkan kota Yerusalem itu dihancurkan. Lalu Nehemia ini berdoa, dia memohon ampun atas segala dosanya, dan dia juga memohon ampun atas segala dosa-dosa orang Israel, karena dosa mereka lah makanya kota Yerusalem itu dihancurkan. Nah adik-adik, Nehemia ini berdoa selama 40 hari 40 malam, dan dia mau supaya Allah mengabulkan doanya, dan dia juga ingin supaya Allah menolongnya membicarakan masalah ini kepada raja dengan sesuai kehendak Allah. Nah, suatu hari kemudian Nehemia ini membawa anggur kepada raja. Biasanya kalau Nehemia membawa anggur kepada raja, mukanya sangat sukacita. Tapi ketika dia punya masalah, Nehemia ini datang kepada raja dengan muka yang sangat sedih dan muka yang muram, adik-adik. Lalu raja ini melihat, Nehemia, kenapa mukamu muram? Padahal kamu tidak sakit. Apakah kamu sedang bersedih hati? Lalu Nehemia ini menjawab dengan sedih, Raja, hiduplah raja untuk selama-lamanya. Bagaimana mukaku tidak muram, raja? Sedangkan kota tempat nenek moyangku dikuburkan sudah dihancurkan. Lalu si raja ini bilang, terus sekarang kamu mau apa, Nehemia? Lalu Nehemia bilang, kalau raja berkenan kepada hambamu ini, izinkanlah hambamu pergi ke Yerusalem untuk membangun membangun tembok Yerusalem kembali. Lalu raja ini menjawab Nehemia, terus berapa lama nanti kamu di perjalanan, dan akankah kamu kembali? Lalu Nehemia sangat bersuka cita, adik-adik. Dia kembali sukacita karena akhirnya raja itu mengizinkan Nehemia ini pulang ke Yerusalem untuk membangun kembali tembok Yerusalem itu. Dan dia tahu bahwa itu semua karena pertolongan Tuhan, dan Tuhan sudah mengabulkan doanya karena dia berdoa untuk kembali ke Yerusalem untuk membangun tembok-tembok Yerusalem itu. Lalu Nehemia bilang kepada raja, nanti aku mau ke sana dan aku mau membangun kembali tembok Yerusalem itu. Lalu raja bilang, oke, saya akan mengizinkan kamu ke sana. Lalu Nehemia bilang lagi kepada raja, Raja, berikan kepadaku surat-surat bagi bupati yang di daerah nanti kami lewati, supaya mereka tahu bahwa kami mendapat izin dari raja untuk pergi ke Yerusalem. Lalu dan berikan juga surat kepada pengawas taman raja, supaya pengawas itu memberikan kayu-kayu kepada saya untuk membuat kembali pintu gerbang yang sudah terbakar itu, dan juga untuk membuat rumah tempat saya diami selama saya di sana. Lalu raja itu mengabulkan semua permintaan Nehemia, adik-adik. Dan si Nehemia ini sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang membuat raja ini mengabulkan semua permintaan Nehemia, dan dia sangat berterima kasih kepada Tuhan. Nah, ketika setelah itu Nehemia ini berangkat dari kota Raja Artasasta itu menuju ke Yerusalem, dan setibanya di sana dia mengelilingi kota Yerusalem yang sudah hancur itu, dan hatinya sangat sedih, adik-adik. Dia berniat sekali untuk membangun kembali tembok Yerusalem itu, supaya orang-orang Israel yang ada di sana mereka dalam keadaan aman. Nah adik-adik, si Nehemia ini mengelilingi kota itu, dan dia melihat apa yang harus dibutuhkan untuk membangun kembali Yerusalem itu, dan dia sangat senang karena Tuhan akhirnya mengizinkan dia untuk membangun kembali kota itu. Nah adik-adik, terkadang dalam kehidupan kita juga kita mengalami banyak cobaan, banyak hal yang membuat kita sedih, banyak hal yang membuat kita khawatir dan kecewa. Tapi ketika kita meminta kepada Tuhan, ketika kita berdoa, pasti Tuhan akan mengabulkan doa kita. Sama seperti Nehemia tadi, ketika dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan mengabulkan apa yang menjadi permintaan Nehemia. Begitu pula dengan kita, adik-adik. Kita harus percaya dan terus berdoa kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita harus terus berdoa kepada Tuhan. Nah, saatnya kita akan menghafalkan ayat
Nanti adik ikutin kakak ya. Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itu saja firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini. Kita kembali berdoa. Kembali kami mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan atas firman yang kami dengarkan, Tuhan yang menolong kami supaya kami sungguh melakukannya dalam kehidupan kami, dan tolong kami supaya kami bisa menjadi saksi yang baik dimanapun kami berada. Berkati adik-adik kami dimanapun mereka berada, Tuhan yang terus menolong kehidupan mereka. Ampuni akan setiap kesalahan dosa kami Tuhan, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, amin.